Pancasila dimudahkan oleh, tapi mengapa mereka berdiri dengan rasa mengedepan Pancasila rajin kembali tidak diskriminasi seakan Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya kasihi rekan-rekan peserta lomba dan hadirin sekalian. Pertama-tama, patutlah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya, Margareta Novita dari SMP Negeri 1 Kewapante, menyampaikan pidato saya dengan judul Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman pelajar sebangsa dan setanah air yang saya kasihi. Merdeka, Pancasila penting, sangat-sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila yang hari lahirnya tanggal 1 Juni diperkenalkan oleh Bapak pendiri bangsa Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, sang proklamator. Namun, seiring berjalannya waktu, Pancasila seolah tenggelam di pusaran globalisasi dan reformasi. Pancasila mulai menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, kita tidak bisa menutup mata terhadap gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan melepaskan diri dari ideologi Pancasila. Sungguh tantangan yang sangat besar ketika wilayah-wilayah di ujung barat dan ujung timur Indonesia memunculkan gerakan membebaskan diri dari pelukan Ibu Pertiwi. Sungguh kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, membiarkan Indonesia tercerai-berai ketika kelompok-kelompok separatis muncul dengan ideologi baru dan ingin melepaskan ideologi Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Kita sebagai generasi muda tak akan membiarkan hal itu terus terjadi. Kita harus bangkit melawannya dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda tapi tetap satu dalam naungan NKRI. Teman-temanku, anak-anak Indonesia yang saya banggakan, rongrongan terhadap Pancasila sebagai dasar negara bukan berasal dari dalam saja, tapi dari luar, berawal dari globalisasi dan modernisasi yang hampir menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia seperti kehilangan jati diri karena pengaruh westernisasi, gaya hidup, gaya bicara, gaya berpakaian, melunturkan nilai-nilai luhur yang merupakan interpretasi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai bangsa Indonesia, kita bangga sebagai bangsa yang besar yang menghargai nilai luhur Pancasila. Kita tidak bisa berpangku tangan dan membiarkan nilai-nilai Pancasila luntur begitu saja karena pengaruh globalisasi. Tentu kita harus mempertahankan sikap solidaritas dan semangat kebangsaan, nasionalisme, wawasan kebangsaan kita. Pandemi COVID-19 seakan mau menyadarkan kita, hai Indonesiaku, bersatulah, mari sing-singkan lengan bajumu, hai pemuda Indonesia, kita ini satu, mari bersolidaritas membangun dan mengatasi masalah apapun itu. COVID-19, gerakan separatis, globalisasi, modernisasi, westernisasi, pangkas habis, kembalikan Pancasilaku ke tempatnya yang sesungguhnya. Dewan Juri dan teman-teman yang saya kasihi, berdasarkan semua hal di atas, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, pemerintah,
generasi muda dan masyarakat untuk bekerja sama. Sekarang waktunya bagi kita untuk lebih kembali ke budaya bangsa kita sendiri. Kearifan lokal harus digalakkan, membangun pusat-pusat budaya di seluruh tempat di bumi pertiwi. Dunia pendidikan juga perlu ditanamkan dengan budi pekerti dan pembelajaran lebih mengenal nilai-nilai Pancasila sebagai akar budaya bangsa. Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan yang akan memecah belah persatuan Indonesia dan melunturkan negara Indonesia. Dengan keyakinan dan niat yang kuat, disertai kerja keras, dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa, kita akan menjadi bangsa yang besar dan kuat, berdaulat dan bermartabat di masa yang akan datang. Kita harus mulai dari sekarang, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya akhiri pidato saya dengan ucapan NKRI, harga mati merdeka! Sambutlah salam satu Indonesia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati penyelenggara lomba pidato 4 konsensus bangsa tingkat SMP se-Kabupaten Sika, Badan Persatuan Bangsa dan Politik, rekan-rekan peserta lomba, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sika yang saya kasihi. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Reaktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya mencegah disintegrasi bangsa. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mencatat bahwa sesungguhnya negara kita berdiri di atas berbagai macam perbedaan, perbedaan suku, bangsa, ras, dan budaya, perbedaan agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perbedaan kelompok serta golongan-golongan tertentu tidak akan menjadi penghalang bagi bangsa ini untuk membentuk negara kesatuan
hormati. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa rendahnya pemahaman tentang persatuan dan kesatuan serta sikap tidak menghormati perbedaan yang ada dapat mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dengan melakukan reaktualisasi Bhinneka Tunggal Ika agar apa yang termasuk dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan dalam pola perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita genggam erat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita tegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan selama saya menyampaikan pidato. Saya tutup pidato saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam merdeka. Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya banggakan para peserta lomba serta para hadirin yang berada di tempat ini. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan berkat yang telah kita terima dari Yang Kuasa. Karena kuasanya lah kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin yang saya muliakan, saya Maria Elizabeth Elin mewakili SMPN 1 Talibura akan menyampaikan pidato tentang menegakkan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam mempererat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis dalam menumbuhkan bela negara dan cinta tanah air akibat dari peradaban zaman. Padahal sejatinya Indonesia telah merdeka dalam banyak hal dan telah lebih dari 1 dasawarsa reformasi. Tetapi mengapa negara ini terlihat sangat suram dalam penegakan hukum? Kebobrokan sedemikian rupa melenggang bebas meracuni keadilan yang sangat dijunjung tinggi. Bahkan hukum yang menjadi tolak ukur untuk bernaung malah menjadi momok bagi mereka yang rawan dan amat ramah bagi mereka yang berkuasa. Hadirin yang saya hormati, bangsa kita telah mengalami degrasi kemunduran. Jika dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan bangsa kita yang telah lama merdeka ini akan hancur. Apakah kita sebagai generasi muda hanya akan duduk diam dan menunggu kehancuran bangsa kita? Come on, bangkitlah, Ibu Pertiwi membutuhkanmu. Tidak perlu melakukan hal yang lebih besar. Mari merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita dengan memperdalam pengetahuan 4 konsensus nasional. Ialah Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi yang sangat fundamental untuk memperbaiki karakter bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis yang sejatinya hukum adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dan yang keempat,
Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia. Keempat pilar tersebut hanya akan jadi pajangan saja. Apakah pantas kita membayar semua ini dengan kerusakan atau kekacauan, bahkan penyelewengan keadilan? Mari kita semua jaga, lindungi, dan pertahankan NKRI ini agar tetap kuat dan kokoh. Hadirin yang saya hormati, dalam hal inilah realisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk. Karena itu, saya mengajak kita semua, mari merealisasikan nilai Pancasila dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongkien, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Bapak, Ibu Dewan Juri, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan yang berahmat ini, perkenankan saya, Elizabeth Natalia, dari SMP Swasta Katolik Santo Gabriel Maumere, membawakan pidato yang berjudul Kibarkan Tenun Ika, Tegakkan 4 Konsensus Bangsa. Hadirin yang saya muliakan, Ki Hajar Dewantoro pernah berkata, lawan sastro mesti mulia, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Sebuah mantra warisan dari beliau, mantra yang mengecut urat saraf kita, menggerakkan kaki tangan kita, pikiran kita, dan hati kita, agar terus berpendidikan demi membangun jati diri bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkualitas. Hal ini tidak terlepas dari 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia adalah sosok guru atau tiang tengah yang menjunjung keutuhan bangsa. Tonggak yang telah dibangun oleh para pendahulu dan yang akan dikokohkan oleh para penerusnya. Inti dari 4 konsensus bangsa ini, yakni saling bela negara dan cinta tanah air, yang terwujud dalam sikap dan rasa persatuan dan kesatuan, nasionalisme, militansi, patriotisme, dan semangat berswasembada, serta mencintai produk dalam negeri. Lantas, bagaimana peran nyata kita dalam dunia pendidikan? Gebrakan apa yang penting? Literasi kebudayaan dan kewarganegaraan bisa jadi solusi. Hadirin yang saya muliakan, Ede Hirsch, seorang pakar literasi, pernah berkata, cultural literacy is the oxygen of social intercourse. Kata oksigen menyiratkan fungsi vital yang akan berakhir fatal apabila tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ungkapan dan bahasa hanya bagian kecil dari jenis literasi ini. Perilaku, makanan, pakaian, seni, dan upacara adalah bagian besarnya. Hadirin yang saya muliakan, sejenak saya mengajak Anda sekalian, tengoklah di sekitar kita, di NTT, di Kabupaten Sika, ada contoh nyata dari jenis literasi ini? Ya, tenun ika. Nyaris semua daerah di Nusa Tenggara Timur memilikinya. Sangat membanggakan. Akan tetapi hadirin sekalian, berapa banyak anak Sika yang mampu menenun? Berapa banyak anak Sika yang mampu mengenal mengukus kain tenun? Berapa banyak anak Sika yang mampu membedakan jenis kain tenun untuk laki-laki dan perempuan? Dan berapa banyak anak Sika yang mengenali jenis kain tenun dari daerah lain? Akankah kebanggaan ini hanya menjadi sebatas kebanggaan? Ini
rasanya seperti menimbun emas dalam lumpur dan menjaganya sebagai batu kali. Lantas, apa yang harus kita buat, hadirin sekalian? Apa yang dapat dunia pendidikan Kabupaten Sika lakukan? Masukkan tenun ikat ke dalam kurikulum pendidikan formal. Pertegas kembali penggunaan tenun ikat sebagai salah satu seragam peserta didik. Jalankan dengan benar, pantau prosesnya, upayakan progres. Niscaya emas Kabupaten Sika akan berkibar sebagai tonggak menegakkan 4 konsensus kebangsaan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, persatuan dan kesatuan akan semakin terasa. Sebab peserta didik Kabupaten Sika memiliki ikatan antar sesama melalui tenun ikat. Nasionalisme pun akan semakin terjalin. Sebab mereka dengan bangga berdiri di persada Kabupaten Sika sebagai salah satu penyumbang warisan bagi Indonesia. Patriotisme jangan ditanya. Mereka berdiri dengan gagah untuk menjayakan warisan bangsa ini. Hadirin sekalian, saya sangat percaya sikap militan anak-anak Sika dengan tangguh berjuang mempelajari, menggunakan dan membudayakan dengan jangka waktu yang tak terbatas. Nilai swasembada dan cinta produk dalam negeri pun telah sembari dilakukan, yakni mengelola tenun ikat Kabupaten Sika sebagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Hadirin yang saya muliakan, di akhir pidato saya ini, saya tegaskan kembali betapa pentingnya kesadaran akan 4 konsensus kebangsaan melalui literasi kebudayaan. Mengenali dan menggunakan tenun ikat secara aktif adalah kunci kesuksesannya. Besar harapan saya, tenun ikat Kabupaten Sika tidak lagi dilihat sebagai batu kali, namun emas yang menjadi tonggak penegakan 4 konsensus kebangsaan, sehingga mantra Ki Hajar Dewantoro lawan Sastro Ngesti Mulyo dapat benar-benar terwujud. Demikianlah pidato saya. Saya ucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wede Dongkien. Salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, yang terhormat para hadirin, serta teman-teman seperjuangan yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rangkulan tangan kasih-Nya, kita dapat mengambil bagian dalam kegiatan lomba ini. Dewan Juri dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, perkenankan saya atas nama Elizabeth Teresiana Sedo untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Reakuisisi Kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga upaya pencegahan diskriminasi negara. Dewan Juri dan para hadirin yang saya hormati, sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mencatat bahwa sesungguhnya negara kita terbentuk dari adanya keinginan luhur untuk mencapai tujuan bersama yang diikrarkan dengan tali persatuan dan kesatuan. Negara kita berdiri di atas berbagai macam perbedaan. Perbedaan suku, bangsa, ras, dan budaya. Perbedaan agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan kelompok serta golongan-golongan tertentu tidak menjadi penghalang bagi bangsa ini untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.
semangat persatuan dan kesatuan telah dapat dibalut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Hari ini dapat wujud karena adanya rasa mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan yang terbersit dalam Sumpah Palapa Patih Gajah Mada, tersirat dalam nuansa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, tersurat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan terwujud dalam sebuah pernyataan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Namun, lamban laun hal itu mulai terkikis oleh perjalanan waktu dan dibutakan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta derasnya arus globalisasi yang ternyata membawa berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keberlangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, sangat perlu untuk kita kembali bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kokohnya semangat persatuan dan kesatuan akan dibalut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, sangat perlu untuk kita melakukan reaktualisasi luhur, nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika. Bagian tiap-tiap individu, bagian terkecil dari komponen bangsa. Perbedaan bukanlah alasan bagi perpecahan. Perbedaan adalah anugerah terindah yang dikaruniakan Tuhan bagi negeri kita, bagi bangsa kita, bagi Indonesia. Perbedaan akan menjadi indah bila kita balut dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kain tenun sika yang dirancang sedemikian rupa dengan perpaduan warna dan motif yang selaras, sehingga menghasilkan selembar kain cantik dan elok. Seperti itulah semangat para pendiri bangsa dalam merebutkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Walau badai angin perbedaan terus menerjang. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, dari apa yang telah saya sampaikan, kita dapat menarik satu kesimpulan, bahwa rendahnya pemahaman tentang persatuan dan kesatuan, serta sikap tidak menghormati perbedaan yang ada, dapat menjadi pembanding perpecahan, dapat menimbulkan api perpecahan. Oleh karena itu, mari kita terus tumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dengan melakukan reaktualisasi Bhinneka Tunggal Ika, agar apa yang termaksud dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan dalam setiap perilaku pola kehidupan sehari-hari. Kata-kata dan wacana semata tidak akan cukup bagi bangsa ini, sebab bangsa ini butuh implementasi nyata dari warga masyarakatnya. Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia kita pegang erat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Shalom. Merdeka! Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, serta teman-teman para pelajar Indonesia Kabupaten Sika yang berbahagia.
ini dalam keadaan sehat. Dewan juri yang saya hormati, saya Febri Mariana Veda, mewakili SMP Negeri 2 Paga, akan menyampaikan pidato singkat. Tema yang sangat umum dan luas ini saya tetapkan menjadi satu topik mendasar dan menjadi tolak ukur untuk diamati dan diamalkan, yakni tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sarana memperkuat konsensus berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak era reformasi, Pancasila seakan tenggelam dalam sejarah masa lalu. Masyarakat yang merasakan trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengatasnamakan Pancasila bersikap antipati terhadap Pancasila karena menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Pengaitan dengan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan adalah kesalahan yang mendasar. Pancasila tidak perlu diagung-agungkan sebagai sesuatu yang sakral, keramat. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. Sekian dan terima kasih. Para juri dan hadirin yang saya kasihi, pada kesempatan yang berikut ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Merajut Kembali Persatuan NKRI dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mencatat bahwa sesungguhnya negara kita terbentuk dari adanya keinginan luhur untuk mencapai tujuan bersama yang diikat erat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta rasa cinta tanah air, bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta adalah negara besar yang didukung oleh sejumlah keunggulan. Mulai dari keunggulan geografis, keunggulan demografis, keunggulan sosial budaya, sampai dengan keunggulan ideologis. Negara kita berdiri di atas berbagai macam perbedaan. Perbedaan suku, ras dan budaya, perbedaan agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perbedaan kelompok dan golongan-golongan tertentu bukan menjadi penghalang bagi bangsa ini untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Terwujudnya hal ini karena adanya kesadaran rasa persatuan dan kesatuan yang dibalut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semangat persatuan dan kesatuan telah terbesit dalam Sumpah Palapa Pati Gajah Mada, tersirat dalam nuansa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, tersurat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan terwujud dalam sebuah pernyataan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Namun lambat laun hal ini mulai terkikis oleh perjalanan waktu, dibutakan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta derasnya arus globalisasi yang ternyata membawa berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keberlangsungan hidup bangsa. Tentunya kita sebagai generasi muda teristimewa, para kaum intelektual, tidak menghendaki bila kemerdekaan serta semangat persatuan dan kesatuan yang telah diraih dengan susah payah oleh para pendiri bangsa hancur porak-porandakan oleh hal tersebut.
Oleh karena itu, sangat perlu untuk kita kembali dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pokoknya persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud dari adanya pemahaman dan penghayatan serta kesadaran pribadi akan leluhur Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, sangat perlu untuk kita melakukan reaktualisasi leluhur Bhinneka Tunggal Ika bagi tiap-tiap individu sebagai bagian yang terkecil dari komponen bangsa ini. Perbedaan bukanlah alasan bagi perpecahan. Perbedaan adalah anugerah terindah yang dikaruniakan Tuhan bagi negeri kita, bagi bangsa kita, dan bagi bumi pertiwi yang kita cintai. Perbedaan akan menjadi lebih indah bila kita balut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kain tenun sika yang dirancang sedemikian rupa dari perpaduan warna dan motif sehingga menghasilkan kain cantik yang elok. Seperti itulah semangat para pendiri bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia walau badai angin perbedaan terus menerjang. Seperti dalam moto masyarakat Sika, mai libuit ganti, mai ngasumit ganu wali akang, mai mogat hama-hama, itinggit jaga pelamang niang hitam NKRI. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, dari apa yang telah saya sampaikan dalam pidato ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa rendahnya persatuan dan kesatuan serta sikap tidak menghormati perbedaan yang ada dapat menjadi bom waktu yang sesekali akan meledak dan menimbulkan api perpecahan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk kita kembali dalam Bhinneka Tunggal Ika agar apa yang diamanatkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat kita terapkan, dapat kita lakukan dalam pola perilaku sehari-hari. Bangsa ini membutuhkan implementasi nyata dari setiap warga masyarakatnya demi tetap tegak berdiri negara kesatuan Republik Indonesia. Kita genggam erat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas tutur kata serta sikap yang kurang berkenan selama menyampaikan pidato. Sekian dan terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta panitia perlombaan. Yang saya banggakan teman-teman peserta lomba dan singkatnya hadirin yang saya cintai. Sebagai insan yang beragama, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan perlindungannya, walaupun kita masih dirundung virus corona, namun kita masih tetap diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato dengan tema Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hadirin yang saya banggakan, tentunya kita tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita telah mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam ranah kehidupan sehari-hari? Pertanyaan refleksi dan gugatan inilah akan menjadi intisari pada pidato singkat ini. Hadirin yang saya kasihi, Pancasila merupakan dasar dan fondasi negara yang telah diberikan oleh para pendahulu dengan kuat dan kokoh, dan bahkan rela berkorban untuk mempertaruhkan nyawa demi negara yang lebih kuat,
dan masa depan generasi penerus bangsa yang berjiwa Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Karenanya, sudah seharusnya kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan tanpa pengecualian. Atas dasar itulah, kita sebagai anak bangsa yang tetap hidup dalam naungan Pancasila, sudah seharusnya kita maju tiada henti, junjung persatuan, toleransi, serta keadilan. Tidak dipungkiri lagi bahwa karakter anak bangsa dibentuk dalam wadah Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam bertutur kata maupun bertindak. Hadirin yang saya kasihi, dengan globalisasi dan iptek yang semakin berkembang pesat, maka marilah kita jadikan hal itu sebagai titik acuan tujuan bersama. Mari kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila itu dalam kehidupan tanpa pengecualian. Dimulai dari hal-hal kecil, misalnya di lingkungan sekolah dan di lingkungan bermasyarakat. Di lingkungan sekolah seperti selalu mengadakan doa pagi setiap hari, tidak membeda-bedakan teman maupun guru karena kondisi fisik, ras, agama, dan bahasa, selalu bersama-sama dalam kegiatan gotong royong di sekolah, dan selalu bermusyawarah dalam kegiatan pemilihan OSIS, serta selalu bersikap adil terhadap semua teman dalam tempat bermain. Di lingkungan bermasyarakat seperti selalu menghormati orang yang lebih tua, tidak merendahkan suku adat dan budaya lain, memiliki etika dalam kehidupan bermasyarakat, serta selalu peduli terhadap penderitaan dan kekurangan yang dialami oleh orang lain. Hadirin yang saya kasihi, sebaiknya kita jangan jadi generasi penerus bangsa yang mudah putus asa untuk mengejar keadilan demi harkat dan martabat bersama. Hal ini menjadi universal agar di generasi penerus bangsa tidak terjebak dalam ruang dan ideologi yang menentang Pancasila. Hadirin yang saya banggakan, tanggung jawab berat untuk merawat nilai-nilai luhur Pancasila ada pada pundak generasi penerus bangsa. Atas dasar itulah, kita jadikan pribadi kita sebagai generasi penerus bangsa yang perkasa dan terunggul. Dan harapan akan karakter unggul itu akan bisa digapai jika penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila itu dimulai dari dalam keluarga. Karena keluarga merupakan rahim penelar nilai-nilai dasar Pancasila yang pertama dalam pembentukan karakter generasi muda, di mana anak mulai diperkenalkan dan diberikan pemahaman dan pengertian mengenai nilai-nilai luhur Pancasila itu. Hadirin yang saya muliakan, sekian pidato singkat dari saya. Saya menyadari bahwa pidato saya tidak luput dari keraguan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya minta maaf jika ada kata yang menyinggung perasaan. Saya yakin dan percaya bahwa dalam Pancasila kita saling memaafkan satu sama lain. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat para dewan juri dan hadirin sekalian yang saya hormati. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pada tahun ini memasuki usia kemerdekaan yang ke-77 tahun. Usia yang sudah melebihi setengah abad.
Sejatinya bangsa Indonesia telah mengalami kemerdekaan di berbagai hal. Namun, demonstrasi, kekacauan, kerusuhan, diskriminasi seakan mencoreng 4 konsensus kebangsaan. Lalu, mampukah kita untuk terus menegakkan 4 konsensus kebangsaan di era milenial ini? Hadirin yang saya hormati, Pancasila merupakan pemersatu bangsa yang berkarakter. Berkarakter Pancasila artinya manusia memiliki watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Namun kini Pancasila belum benar-benar dimaknai sebagai jati diri bangsa. Timbulnya gerakan radikalisme, terorisme, dan dakwah antar agama yang keras dengan kuat melecehkan orang lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan karakter bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia dituntut untuk mematuhi dan mengikuti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Demi terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan dengan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar memiliki peran dan penting dalam pembangunan karakter bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang terdiri dari beribu pulau, suku, budaya, ras, dan agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita sebagai warga negara Indonesia dituntut untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wahai para pemuda, negara yang kita peroleh sekarang merupakan negara yang diperoleh dengan perjuangan, keringat, air mata, darah, bahkan nyawa yang telah dipertaruhkan para pejuang untuk kita. Haruskah kita membalas itu semua dengan demonstrasi dan kekacauan? Wahai para pemuda, mari kita jaga, lindungi, dan pertahankan NKRI ini agar tetap kuat dan kokoh. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia, semboyan yang mempersatukan bangsa kita. Karakter bangsa adalah menghargai keberagaman, bukan malah menjadikan keberagaman sebagai wadah untuk menimbulkan pertentangan antar suku, bangsa, ras, dan agama. Kita satu dalam bingkai NKRI, kita satu dalam rahim Ibu Pertiwi. Hadirin yang saya hormati, untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan dibutuhkan karakter Indonesia yang teguh. Saya yakin jika bangsa Indonesia tidak memiliki watak dan karakter, maka bangsa Indonesia tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudara dan para pelajar Kabupaten Sika yang saya banggakan, penegakan 4 konsensus kebangsaan berada dalam tangan kita. Oleh karena itu, di akhir pidato ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Wahai para pemuda, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menguatkan karakter pemuda dalam 4 konsensus kebangsaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita mampu menghargai dan menghormati orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai halangan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Karena I.R. Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Pijakan yang kokoh adalah dengan menegakkan 4 konsensus kebangsaan. Para pelajar Kabupaten Sika, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menguatkan karakter bangsa. Kita mampu untuk mengguncangkan dunia dengan berkarakter dan mampu berdaya saing. Akhir kata, saya mengucapkan, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk